sini kita udah bersama dengan Teh siapa? Teh Nazwa. Oke, Teh Nazwa, kenalin ya, aku Syahrani dari tingkat 2 mau mengedukasi seputar manajemen stres. Oke teman-teman, di sini kita sudah bersama dengan Teh siapa? Teh Nazwa. Oke, Teh Nazwa, perkenalkan, aku Syahrani dari tingkat 2 mau mengedukasi seputar manajemen stres. Langsung saja mungkin Tehnya. Kalau dari Tete sendiri pernah nggak sih ngerasa kayak capek banget, terus pikiran mumet, ngerasa semuanya itu bebannya berat banget gitu? Pernah teh bisa dibilang sering sih kayak gitu. Kalau boleh tahu itu karena apa teh biasanya? Biasanya sih karena kayak tugas kuliah yang numpuk, terus tekanan dari keluarga juga. Iya. Eh, Tete itu sebagai Nah, Teh ya, itu bisa jadi sebagai tanda kalau Teteh itu sedang mengalami stres. Nah, biasanya Teteh mengatasi stresnya itu dengan apa? Aku sih kayaknya lebih sering ke tidur ya teh, larinya ke tidur. Biasanya pas udah tidur, apa yang Teteh rasain? Rasanya kayak ya sedikit lupa ya, walaupun masih ada sedikit stres, tapi setidaknya nggak terlalu stres kayak sebelum tidur. Oke, Teh ya. Ya, itu bisa aja Teh ya sebagai opsi untuk mengatasi stresnya. Tapi nanti aku di sini mau sharing ya Teh tips and trick gimana sih cara mengolah stres dengan baik gitu. Nah, jadi sebenarnya stres itu suatu hal yang wajar ya Teh ya, karena itu Teh sebagai respon tubuh ya yang alami terhadap tekanan. Yang Teh juga sampaikan bisa dipicunya oleh berbagai faktor gitu. Nah, jadi apa sih mungkin aku mulai tuh ya. Jadi manajemen stres itu adalah suatu upaya untuk mengenali, terus mengontrol dan mengendalikan waduh maafnya hurinya Kak. Jadi cing bener hur. Mengendalikan stres dengan baik gitu agar ya, aktivitas sehari-harinya itu tidak terganggu gitu. Nah, adapun manfaatnya ketika kita sudah mengetahui bagaimana cara mengelola stres dengan baik. Yang pertama itu pikiran menjadi lebih tenang. Terus yang kedua, tubuh lebih sehat. Terus yang ketiga itu emosinya bisa lebih stabil gitu ya. Terus yang keempat itu kita ketika menjalankan yang keempat itu kita bisa lebih fokus dan produktif lagi ketika menjalani aktivitas. Dan yang kelima itu bisa meningkatkan hubungan sosial kita dengan hubungan yang lainnya itu menjadi lebih harmonis gitu ya. Karena ketika kita bisa memanage emosinya gitu, jadi kita bisa berhubungan dengan baik antar sesama gitu. Nah, jadi bagaimana sih Teh ya untuk tipsnya? Nah, yang pertama itu bisa dengan melakukan peregangan. Nah, peregangan yang dilakukan itu seperti aktivitas jalan Teh ya, jalan santai. Nah, itu Teh bisa membuat tubuh itu menjadi lebih rileks dan juga meregangkan otot-ototnya Teh ya. Bisa dengan tarik napas lalu hembuskan secara perlahan. Nah, itu bisa jauh menenangkan pikiran kita. Yang ketiga itu bisa dengan mengatur pola tidur dengan jam tidur yang cukup sekitar 7 sampai 8 jam begitu. Itu akan menjadikan tubuh kita lebih rileks lagi ya Teh ya. Terus dan yang terakhir Teh ya itu bisa dengan kita menyisihkan waktu di kepadatan kita itu dengan melakukan aktivitas yang kita sukai atau hobi kita. Nah, Tete hobinya itu apa? Kalau aku sih baca novel. Nah, iya mungkin nanti Teteh ketika lagi mumet gitu ya bisa menyisihkan waktu untuk membaca novel begitu. Oke, mungkin segitu saja ya Teh ya edukasi yang dapat aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih ya teh Iya. tipsnya. Oke teman-teman, di sini kita sudah bersama dengan Akang-Akang dari tingkat 1 ya. Iya. Boleh disebutkan mungkin namanya? Ya, Nama saya David Muhammad Rizky. Saya Wendra Erlangga Putra. Oke, langsung saja mungkin ya. Pernah gak sih kalian kayak merasa tiba-tiba capek, pikiran penuh, emosi gak stabil atau susah fokus kayak gitu?
Pernah, saya pernah. Kalau boleh tahu itu karena apa? Kayaknya pas lagi bosen gitu, pas lagi bosen terus pas lagi ngerjain tugas tiba-tiba ya jenuh aja kayak gitu. Kalau saya yang pertama karena mungkin tugas yang dosennya kurang menjelaskan secara detail, dan saya juga karena ada beberapa orang yang peduli dengan tugasnya dan yang tidak, terus orang itu terlalu mengendalikan saya sehingga saya berpikiran terus dengan tugas, dan saya mungkin waktu itu pernah gak tidur sama sekali karena memikirkan tugas tersebut lalu mengerjakannya. Terus biasanya kalian ngapain sih buat ngurangin stres itu? Kalau yang pertama saya itu adalah untuk meredakan emosinya itu dengan membuat sebuah puisi di malam hari, lalu setelah itu ditulis tangan di sebuah buku, lalu saya bacakan dengan saya sendiri sambil menatap langit. Bagusnya Teh, berarti ini mah lebih ke karya gitu ya. Membuat karya. Kalau dari akangnya sendiri? Kalau saya mah membaca biasanya atau menggambar, melukis yang Ya, sama ya. Mungkin ada tipsnya Teh dari kita Ya. untuk mengurangin stres kayak gitu. Nah, sebenarnya juga tadi cara-cara dari masing-masing itu sudah benar ya, bisa dilakukan seperti itu. Nah, tapi kita mau sharing ada pun gitu opsi yang dapat dilakukan untuk mengatasi stres gitu ya. Nah, yang pertama itu bisa dengan melakukan peregangan. Nah, peregangan ini dilakukan seperti berjalan santai beberapa menit. Nah, dengan tujuan ya ini tuh bisa merilekskan otot-otot kita gitu, meregangkan otot-otot kita sehingga bisa membuat tubuh jadi lebih tenang. Terus yang kedua itu bisa dengan tarik napas lalu hembuskan secara perlahan. Nah, ini bisa membuat pikiran kita juga jauh lebih tenang. Nah, yang ketiga itu bisa dengan mengatur pola tidur. Dimana kan jam tidur yang cukup itu sekitar 7 sampai 8 jam. Mungkin juga akang-akang kalau misalkan sedang mengerjakan tugas itu sering kurang ya tidurnya ya. Nah, mungkin itu bisa disesuaikan lagi gitu, dan bisa juga lebih di produktivitas, dan juga bisa lebih di atur-atur lagi waktunya sehingga waktu istirahatnya juga cukup. Dan yang terakhir itu bisa juga dengan menyisihkan aktivitas yang kalian sukai. Kalau tadi kan dari akangnya sendiri itu membuat puisi ya. Nah, ketika misalkan stres bisa menyisihkan waktu untuk membuat puisi. Lalu tadi akangnya sendiri menggambar ya. Nah, itu bisa menyisihkan waktu untuk melakukan aktivitas yang disukai begitu mungkin ya. Oke, mungkin segitu aja Teh tips dari kita. Itu segitu yang bisa kita sampaikan ke akang-akangnya. Mungkin sebelum penutupan apa ada yang ingin ditanyakan dulu kan? Cukup. Baik, semoga bermanfaat dan nanti bisa diaplikasikan ketika sedang mengalami stres. Oke guys, mungkin cukup sekian ya edukasi yang dapat kita sampaikan kepada akang dan teteh-teteh yang tadi. Ya, mungkin kita cukupkan. Terima kasih juga kepada akang-akang sudah menyempatkan waktu. Oke teman-teman, di sini kita lanjut lagi bersama teteh-teteh yang masih sama ya, tingkat 1 ya Teh ya. Boleh mungkin disebutkan nih dengan Teh siapa? Oke, saya namanya Nashwa. Saya Naisa. Saya Agisa. Oke, dan di sini juga saya ditemani dengan rekan saya Bisa. Oke, langsung saja mungkin ya. Teteh-teteh pernah nggak sih ngalamin kayak burnout gitu, kayak pusing, banyak pikiran, terus merasa lelah banget gitu? Pernah teh? Pernah banget. Pernah? Iya. Apalagi aji banyak tugas ya, Iya, Teh. iya. Tugas numpuk. Tugas resume. Iya. Biasanya cara mengatasinya itu dengan apa? Dari Teh Bisa. bisa. Kalau saya bisa dengan nonton atau jalan-jalan. Ya, healing juga kan? Iya. Kalau Teh Naisa. Naisa, Kalau dari aku dengerin musik sambil nyantai. iya. Kayak introvert gitu Teh ya. Kalau dari Teh Najwa, Kalau aku sendiri sih emang sama ya dengerin musik, tapi sambil ada tugas biar kayak bawa stres. Kemudian juga bisa sambil gambar hobi gitu, atau enggak shopping karena emang suka shopping gitu. Oke, sebenarnya banyak juga Teh ya cara mengatasi itu untuk manajemen stres gitu.
yang tadi disebutkan juga bisa, yang tadi bisa dengan healing gitu, bisa juga dengan menonton atau dengan menggambar gitu ya. Nah, tapi di sini juga kita ada tips lain Agar lebih tenang ya kalau lagi stres atau lagi cemas. Yang pertama itu kalian bisa melakukan peregangan atau jalan kaki selama beberapa menit untuk melepaskan ketegangan. Jadi biar gak terlalu terbawa bawa ya. Lalu yang kedua juga ada bisa dilakukan dengan teknik tarik nafas panjang dan hembuskan perlahan untuk menenangkan pikiran atau merilekskan pikiran. Jadi biar gak terlalu cemas itu sama stres. Jadi tidur ini bukan sekadar kebutuhan, tapi dapat juga membantu untuk menenangkan pikiran agar tidak terlalu stres. Lalu yang terakhir itu bisa sisihkan beberapa menit setiap hari untuk melakukan hobi atau aktivitas. Nah bisa juga kalau teman-teman punya hobi kayak traveling, shopping, kayak gitu juga dapat membantu agar tidak terlalu stres. Makasih teh tipsnya. Semoga bermanfaat ya, dan nanti bisa jadi opsi kalian untuk mengatasi stresnya. Ya, Mungkin segitu aja ya teh edukasi yang bisa kita sampaikan kepada teteh-teteh. Mungkin sebelum penutupan apakah ada yang ingin ditanyakan dulu teh? sebelumnya saya boleh nanya teh. Boleh. Jadi kan kalau misalkan kita kurang tidur nih, kalau misalkan kita kurang tidur itu sebenarnya apa sih hormon yang terkurangi dari tubuh kita dan penyebabnya apa? Dan dampaknya apa? Gitu. Dampak kalau kurang tidur terhadap hormon itu. Oke teh ya, setahu dari yang kita sudah pelajari, ketika kurang tidur, nah hormon yang berpengaruh itu adalah hormon melatonin. Nah, di mana fungsi dari melatonin sendiri itu adalah untuk mengatur siklus tidur dan bangun. Nah, kaitannya apa sih dengan tidur? Si hormon ini itu kaitannya itu ketika melatonin ini meningkat, nah saat malam hari, dan ini bisa membuat tubuh itu mengantuk gitu, karena ada respon dari hormon ini gitu. Nah, apalagi kalau misalkan kita kekurangan tidurnya itu karena main HP gitu ya, asik. Nah, paparan cahayanya itu yang dari gadget itu dapat menurunkan produksi melatonin dan mengganggu kualitas tidur kita. Otomatis tadi penyebabnya ya berarti berdampak ke aktivitas sehari-hari, bisa nggak fokus, terus juga jadi nggak produktif lagi. Oke, kalau gitu makasih ya Teh. Jawab teh. Udah cukup. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Mungkin cukup sekian ya teman-teman edukasi yang bisa kita sampaikan kepada teteh-teteh dari tingkat 1 Sarjana Keperawatan Universitas Asia Bandung. Terima kasih ya teh. Ya, makasih juga